Sekarang berada di Yarmouk ya. Yarmouk ini bagian utara dari Yordania hari ini ya, seperti dijelaskan tadi. Nah, mengapa kita kedatangan tempat ini? Karena di sini pernah terjadi peristiwa yang sangat besar tahun 15 Hijriah ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Ma'rakat Yarmouk atau Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ya antara kaum muslimin. Kalau di data yang tadi disebutkan, di sini kita bisa lihat ada datanya, dikatakan jumlah kaum muslimin ya itu 46.000 ya, pasukan ya. Kemudian melawan 125.000 tentara Romawi, dan ini terjadi ya Bada'at Ma'rakah, perang dimulai pada tanggal 6 Rajab ya, tahun 15 Hijriah, dan berlangsung ya selama saya katakan ya ya sampai 6 hari ya, 6 hari berlangsung ya perang ini terjadi di daerah sini. Nah, jadi ini tidak lepas dari lanjutan proyek dalam tanda kutip program Abu Bakar Siddiq dalam membebaskan wilayah Syam. Jadi wilayah Syam itu terdiri dari 4 negara hari ini ya. Yordania, ya, kemudian Lebanon, Palestina, dan Suriah. Dulu satu wilayah namanya Syam. Nah, di dalam negeri Syam ini ada kota yang sangat penting. Justru ini yang menjadi tujuan kaum muslimin mengapa membebaskan kota-kota ini ya. Apa itu? Baitul Maqdis. Ya. Dan proyek pembebasan Baitul Maqdis ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tadi diceritakan mulai dari dikirimnya 3 pasukan kaum muslimin ya, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Maka terjadilah perang Mu'tah. Insyaallah hari Sabtu nanti kita akan ke sana ke Mu'tah insyaallah. Itu di masa Nabi hidup. Ya, jadi Mu'tah menuju ke Al-Aqsa itu tidak jauh, hanya sekitar mungkin nggak nyampe 150 kilo ya. Nah, itu di masa Rasulullah SAW ya. Setelah Nabi meninggal dunia, di masa Abu Bakar Siddiq, program ini sempat terhenti dengan munculnya orang-orang murtad ya, di antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq menyelesaikan semua urusan dengan orang-orang murtad tersebut, maka proyek ini segera dilanjutkan di masa Abu Bakar Siddiq ya. Namun ya sebelum ini tercapai, Abu Bakar Siddiq keburu meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab lah yang meneruskan, di mana pimpinan seluruh pasukan wilayah Syam untuk membebaskan Syam ini dulu di masa Abu Bakar Siddiq dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, diangkat oleh Abu Bakar Siddiq, dipegang oleh Khalid bin Walid. Nah, ketika Umar menjadi khalifah ya, diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, proses pergantian itu menarik ya. Jadi pengikut Khalid bin Walid itu banyak banget. Kalau dia protes ya, bikin tentara baru bisa, tapi dia membela, tapi enggak. Dia dengan logo mengatakan, apa kata dia? La ujahidu li ajli Umar, walakin ujahidu li ajli Rabbi Umar. Saya ini perang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar. Jadi walaupun dia diberhentikan, dipecat, dia tetap berjuang. Maka dalam proses perang ini menarik. Sebenarnya panglima utamanya itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Tapi secara teknis di lapangan itu adalah Khalid bin Walid. Nah, jadi begitu soft dan begitu lembut pergantian tersebut, enggak seperti kita. Itu kalau ganti udah langsung ngambek pulang kampung gitu kan. Ini enggak ya. Dia punya prinsip yang luar biasa. Maka walaupun secara tertulis ya, dia secara administrasi panglima perangnya adalah Abu Ubaidah, tapi di lapangan Khalid. Khalid itu mengatakan, saya, kata Khalid bin Walid ya, telah mengorbankan jiwa dan raga saya demi Islam ya. Dan wallahi demi Allah ya, saya tidak akan pernah membangkang terhadap perintah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah punya jawaban yang menarik. Apa kata Abu Ubaidah? Ya Aba Sulaiman, ini panggilan untuk Khalid. Wahai Abu Sulaiman ya, lan nukhattid wa lan nudabbir illa bi ra'yik. Nah, ini dia catat sejarah ya. Wahai Abu Sulaiman, wahai Khalid, la nukhattid, kami tidak akan pernah membuat perencanaan perang, strategi perang ya. Wa lan nudabbir, dan tidak akan pernah melaksanakannya illa bi ra'yik, kecuali minta pendapatmu. Maka dengan cara seperti ini ya, dalam kurun setahun, tahun 16 Hijriah, ini kan tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah, Al-Quds dibebaskan oleh kaum muslimin. Ya, jadi hanya dalam kurun waktu setahun ya. Dan imperator ataupun kaisar Romawi yang berada di Syam ya, tadi ceritakan segera pamit. Konon ketika dia akan meninggalkan Syam ini, dia menangis ya. Dia menggubah syair-syair tentang perpisahannya dengan Syam. Sudah sekian ratus tahun dia menguasai Syam, tapi kemudian harus hengkang dari sini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Syam dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, yang luar biasa adalah
kaum muslimin ketika membebaskan Al-Quds itu tidak dengan berdarah-darah, tidak dengan membunuh anak kecil, tidak dengan membunuh para wanita seperti dilakukan oleh Israel hari ini, enggak. Tapi dilakukan dengan cara yang sangat lembut, di mana Umar datang sendiri dari Madinah ke sini, ya, serah terima kunci dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, tak seorang pun dibunuh. Elegan ya. Elegan banget. Bahkan ketika pimpinan atau pendeta Nasrani mempersilahkan Umar untuk sholat di gerejanya, Umar tidak mau. Ya, karena saya khawatir kalau saya sholat di sini, kata Umar Khattab, suatu saat ya umatku, rakyatku akan mengambil tempat ini. Insya Allah nanti kita akan datang ke gereja yang disebutkan oleh Umar itu. Ya, maka kata Umar, biarkan saya sholat di seberangnya. Maka di seberang gereja itu ada jalan setapak, itu ada Masjid Umar. Nah, disitulah Umar melaksanakan sholat. Sampai hari ini itu masjid ada, dan gereja itu masih ada. Nah, gereja itu hari ini dipelihara oleh kaum muslimin. Ya, walaupun milik kaum orang-orang Nasrani, tapi yang mengelola itu kaum muslimin sampai hari ini. Mengapa demikian? Sebab kalau diserahkan ke mereka, mereka berantem sendiri. Karena orang-orang Nasrani itu punya sekte-sekte. Nah, biar adil, maka yang mengelola ini adalah kaum muslimin sampai hari ini. Jadi insya Allah, iya, toleransi begitu tinggi. Insya Allah nanti kalau kita ke Al-Quds, kita akan lihat di situ ada gerejanya, masih berdiri besar, ya, dan di seberangnya itu ada Masjid Umar. Ya, Masjid Umar, di sampingnya juga. Yang memisahkan hanya jalan setapak. Itu mobil tidak bisa lewat, hanya motor mungkin bisa lewat. Jalan saja. Yang di sini gereja, di sini Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita datang ke sini teman sekalian, ya, selain menapatilah sejarah perang Yarmouk yang begitu luar biasa terjadi pada tahun ke-15, ini juga bagian dari spirit kita untuk membebaskan Al-Aqsa sebagaimana Umar. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya. Kita ada waktu mungkin 10 sampai 15 menit untuk foto-foto dengan keluarga di sini. Silakan. Dengan Ustadz juga boleh.